Halo para traders, di video kali ini kita akan membahas bagaimanakah sih caranya kita trading saat rilis non-farm payroll. Bagi yang tidak tahu non-farm payroll atau biasanya orang-orang itu bilang NFP atau masih baru di trading, NFP di sini atau non-farm payroll di sini sangat penting untuk trader karena dapat mempengaruhi mata uang dolar Amerika. Dan ketika NFP ini rilis, market itu sangat-sangat bergerak signifikan. Jadi ketika rilis itu langsung naik drastis ataupun dia turun secara drastis. Gimana cara tradingnya? Pertama, kita harus tahu apa itu non-farm payroll terlebih dahulu. Non-farm payroll adalah sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada setiap Jumat pertama setiap bulannya. Ingat, Jumat pertama setiap bulannya. Jadi, misalkan sekarang itu bulan Februari, kalian cek Jumat pertamanya itu tanggal berapa. Ya, di situ ada non-farm payroll yang menunjukkan perubahan jumlah pekerja yang di Amerika Serikat pada bulan sebelumnya. Jadi non-farm payroll di sini adalah jumlah pekerjaan yang di Amerika Serikat itu berapa tiap bulannya. Itu kita diberikan sebuah laporan di sana. Jadi bulan kemarin jumlah pekerjaan berapa, kemudian bulan ini jumlah pekerjaan berapa. Waktu COVID-19 lagi rame-ramenya, jumlah pekerjaan itu sangat-sangat rendah banget. Maka dari itu ketika non-farm payroll itu pergerakannya sangat-sangat signifikan kemarin. Nah, NFP itu kapan? Saya udah bilang tadi, contoh di bulan Februari, kalian lihat hari Jumat yang paling awal. Jadi ini bulan Februari, tanggal 1 sampai tanggal 28, Jumat awal, tanggal 3. Berarti tanggal 3 di sini itu bakalan keluar NFP atau non-farm payroll. Kalau Maret bagaimana? Kalau Maret di sini Jumatnya kapan? Tanggal 3 juga. April, nah karena tanggal 1 Aprilnya itu hari Sabtu, berarti tanggal 7 April nanti NFP-nya. Begitu juga Mei tanggal 5, Juni tanggal 2, dan Juli tanggal 7. Terus menerus kayak gitu. Kemudian di jam berapa non-farm payroll ini muncul? Kalian bisa cek di Forex Factory, atau kalau tidak ada Forex Factory tinggal dicari aja kalender Forex News. Kalender Forex News. Kemudian kalian bisa klik di Daily FX atau di Forex Factory. Saya biasanya di Forex Factory. Kita liatin dua-duanya aja nanti. Di Forex Factory kalian bisa lihat tadi Februarinya tanggal 3. Kita liatin aja. Ini tanggal 6, kita back aja. Tanggal 3 Februari ada namanya non-farm payroll change. Jam 8.30. Jamnya itu biasanya berubah-ubah karena di Amerika Serikat ada namanya daylight saving. Itu biasanya setiap 6 bulan sekali jamnya itu maju. Dicek aja. Kalau sekarang itu jam 8.30 ada berita non-farm payroll change. Di sini pergerakannya itu sangat signifikan. Nanti kita bakalan lihat ya. Itu di Forex Factory. Kalau di Daily FX juga hampir sama. Kalian bisa date di sini tanggal 3 kan kemarin, ini dia jam 8.30 sama non-farm payroll. Oke, perkenalkan, kalau yang belum kenal saya, nama saya Rizky Aditama, saya seorang trader dan entrepreneur. Jadi kita ada live trading setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa trading bareng. Jadi kalian sudah belajar tuh di channel cara-cara untuk technical analysis, market structure. Di live tradingnya kita langsung praktek. Jadi saya tunggu nanti malam. Kenapa non-farm payroll itu penting? Yang pertama adalah indikator kondisi ekonomi. Contoh, kalau pekerjaannya itu sedikit, berarti orang yang pengangguran banyak. Ketika pengangguran banyak, orang membeli sesuatu itu juga berkurang karena nggak ada uangnya, mereka nggak dapat gaji. Jadi sangat-sangat penting laporan NFP ini. Yang kedua, menginfluence nilai mata uang. Yang saya bilang tadi, ketika pengangguran itu banyak, pekerjaan itu sedikit, itu bakalan orang mau membeli sesuatu susah. Contoh, penganggurannya itu sedikit atau jumlah pekerjaannya itu banyak perusahaan-perusahaan yang mencari kerja, berarti penganggurannya makin sedikit. Orang mau membeli apapun itu bisa karena mereka mudah dapat uang. Karena pekerjaan tadi bertambah, nilai mata uang US tadi itu bakalan melejit naik, dan nilai mata uang lainnya itu biasanya agak melemah, biasanya kayak gitu. Yang ketiga itu
volatilitas pasar. Long term payroll di sini sering kali kayak mungkin 8 dari 12 kali per tahun itu pergerakannya sangat-sangat signifikan. Di sini dimana memberikan peluang untuk trader-trader seperti kita, seperti trader-trader di dunia untuk masuk ke market atau menjual forex-nya atau membeli forex tersebut. Dapat memprediksi tingkat suku bunga long term payroll itu tadi. Contoh pekerjaannya itu banyak, pengangguran sedikit. Bank itu malah suka suku bunganya atau bunga di bank ini saya mau naikkan supaya banyak orang naruh karena mereka udah punya uang banyak, jadi suku bunga bisa naik di sana. Yang terakhir menjadi perhatian pasar. Ini wajar ya kalau kalian lihat di YouTube, di Instagram, di manapun di sosial media pun semua orang ngomongin tentang NFP. Ketika ada NFP itu pasti orang-orang kayak ayo trading NFP, NFP, bahaya, hati-hati atau kayak gitu. Itu pasti banyak yang memberikan perhatian ketika NFP itu muncul. Jadi benar-benar kayak tren gitu. Kalau awal bulan pasti yang dibahas itu NFP. Kemudian apa jadinya ketika non-farm payroll itu rilisnya kuat atau pengangguran makin sedikit, pekerjaan semakin banyak? Apa jadinya? Jika rilis non-farm payroll bagus, biasanya dapat memperkuat nilai dolar AS, menunjukkan bahwa pasar tenaga membaik. Benar. Ketika NFP menunjukkan pekerjaan bertambah, kenaikan nilai dolar dan membuat mata uang lain terdepresiasi. Jadi ketika nilai dolar itu naik, kemungkinan mata uang yang lainnya itu turun. Maksudnya gimana? Contoh, US dollar. Kita bilang US dollar tadi menguat, berarti pekerjaannya itu banyak, berarti US dollar akan menguat. Mata uang lainnya itu biasanya kebalik atau menjadi lemah. Contoh titik US dollar. Apa saja yang sebelum US dollar di sini? Ada XAU atau emas, XAU USD, kemudian euro USD, ya kan? Biasanya kemudian GBP USD. Semua pair ini melemah atau turun, kebalikannya. Jadi ketika US dollar menguat, berarti pair tersebut akan ada penurunan. Jadi contoh, waktu non-farm payroll, pekerjaannya itu ternyata lebih banyak daripada bulan kemarin. Bulan kemarin cuma 50.000 pekerjaan. Bulan ini ada 200 pekerjaan. Berarti kan membaik itu. Ketika membaik, berarti apa? Harga emas biasanya akan ada penurunan karena emas berbanding terbalik. Itu kalau yang di sini. Kalau yang kebalikannya, contoh ada US dollar titik. Contoh USD apa? USD JPY, USD CHF, kemudian USD CAD. Ini karena ini di depannya US dollar, ini mengikuti bagaimana mata uang tersebut. Jadi ketika non-farm payroll-nya itu naik, berarti US dollar kemungkinan bakalan ada kenaikan. USD JPY naik, USD CHF naik, USD CAD naik. Pokoknya yang depannya US dollar bakalan ada kenaikan. Kita lihatnya di mana kalau kayak gitu? Kalian bisa lihat di dailyfx.com atau di forexfactory.com. Sama aja. Contoh di dailyfx, kita bisa lihat ada revis, ada forecast. Actual di sini biasanya belum ada karena belum terjadi. Biasanya belum ada ini. Karena ini sudah terjadi tanggal kemarin ini keluar. Kita contohkan revis, maksudnya apa? 260.000. Bulan kemarin itu 260.000 pekerjaan yang ada. Kemudian bulan ini diprediksi oleh dailyfx bakalan ada 185.000. Berarti prediksinya semakin apa? Semakin sedikit dari bulan kemarin. Kalau pekerjaan semakin sedikit, berarti apa? Berarti US dollar diperkirakan akan ada penurunan. Kemudian gold bakalan bagaimana? XAU USD, Euro USD, GBP USD bagaimana? Akan ada kenaikan waktu NFP. Kalau USD JPY, USD CHF, USD CAD bagaimana? Ya akan ada penurunan. Prediksinya di dailyfx seperti itu. Kalau di Forex Factory bagaimana? Forex Factory juga sama. Kalian bisa lihat bulan kemarin 260 diprediksi menjadi 193. Beda sedikit tetapi tetap sama konsepnya, yaitu lebih rendah daripada bulan kemarin. Jadi prediksinya tetap akan ada penurunan di US dollar. Tetapi hasil akhirnya ternyata itu jauh lebih tinggi banget, yaitu dari 260 menjadi 517. Berarti bulan ini itu kayak 2 kali lipat bulan kemarin. Maka dari itu kalau kalian lihat pada tanggal 3 Februari pergerakannya signifikan banget turun. Karena apa? Karena NFP-nya tadi lebih banyak banget atau double dari bulan sebelumnya. Cara trading saat NFP-nya terus bagaimana? Kita bahas secara global dulu sebelum kita masuk ke grafiknya. Pertama, kenali tren pasar. Trennya itu bagaimana dulu? Kalian harus tahu trennya ini lagi naik atau trennya lagi turun. Tren pasar
secara globalnya itu bagaimana. Kalau kalian udah tahu trennya, sekarang trennya bullish, tapi kelihatannya sudah mulai agak ada penurunan nih. Saya mungkin sudah nggak beli lagi, sudah nggak buy lagi nih. Saya nyari-nyari untuk sell posisi sekarang. Nah, contoh kayak gitu. Kemudian 2, persiapkan diri. Jadi kita harus tahu NFP ini jam berapa. Kalau kita udah tahu, contoh jam 8.30, kita bisa siap-siap tuh. Jam 8.30 ada berita yang sangat besar. Gimana nih posisi saya, aman apa enggak nih, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hindari overtrade. Ketika ada berita, contoh dia udah jalan secara signifikan, kalian langsung buy lagi. Kemudian dia naik, buy lagi. Jangan seperti itu, jangan overtrade, santai aja. Atau overload, ini yang saya nggak saranin. Mau NFP, tapi wes all in, modalnya itu dihabisin wes buat NFT, nggak apa-apa. Itu malah berbahaya, habis beneran nanti. Berapapun modal yang kalian taruh di trading, itu bakalan habis kalau kalian tidak bisa mengatur resikonya dan mengatur mindset kalian. Yang keempat, buat rencana trading. Ketika mau NFP, saya mau lot size-nya berapa ya, stop loss saya mau taruh di mana ya, TP mau taruh di mana ya, itu harus ada waktu rencananya. Yang kelima, itu pahami resikonya. Pahami resikonya, pergerakannya itu sangat signifikan. Di broker Anda, itu spreadnya melebar atau tidak, lebih mahal atau tidak ketika NFP, karena volatilitasnya besar. Itu dicek terlebih dahulu, resikonya dijaga, diatur, dikalkulasi. Ini menurut saya kalau NFT segini cukup, nggak usah banyak-banyak gitu. Kemudian yang terakhir, jangan entry berdasarkan emosi. Ini biasanya orang-orang itu sering kena, karena entry dia lagi emosi itu cepet banget. Ketika kalian lagi emosi, tenangin diri dulu. NFP itu ada setiap bulan. Jadi ketika bulan ini nggak dapet, ya bulan besok. Nggak ada yang nyuruh kalian kayak harus entry, nggak ada. Hari ini lagi emosi, santai dulu, bulan besok NFP. Kemudian setiap harinya juga kalian juga bisa trading kok, nggak cuma NFP. Mindsetnya dibenerin terlebih dahulu. Cara trading NFP dengan technical analysis bagaimana? Sebelum kita masuk ke chart, kita bikin sebuah analogi aja. Ketika rilis NFP, berarti orang-orang memang sedang menunggu kan, berarti mau enter tapi menunggu NFP keluar. Jadi biasanya kalau ada kenaikan kayak gini, bullish, bank institusi hedge fund yang uangnya besar-besar mau entry itu masih nunggu dia. Jadi market itu nggak kemana-mana biasanya, cuma naik turun, karena volatilitasnya kecil. Orang-orang nunggu NFP, ada konsolidasi biasanya. Kita bisa tarik konsolidasi. Ketika NFP muncul, biasanya langsung signifikan break secara drastis. Ini biasanya dibuat untuk trading orang-orang. Jadi mereka nunggu konsolidasi. Kalau udah ada konsolidasi, mereka tinggal ketika break di atas, mereka langsung buy atau pakai pending order, bisa buy stop, atau kalian langsung manual juga bisa, terserah. Break langsung di entry untuk lebih tinggi lagi. Ketika break di bawah, dia langsung sell posisi, langsung close posisi. Jadi sebelum berita itu biasanya ada konsolidasi terlebih dahulu. Tapi setelah berita keluar, itu orang-orang langsung oke, keluar nih, ayo langsung kita belinya. Langsung market itu langsung naik secara drastis. Jadi biasanya kayak gitu. Contoh XAU USD NFP kemarin kita lihat 30 menit aja. Jam 8.30 NFP-nya. Ini pas 20.30. Kalau kita lihat kalendernya, dari 260 menjadi 517. Naiknya secara signifikan. Ingat tadi yang saya bilang, ketika US dollar itu naik, NFP itu bagus, pekerjaan semakin banyak, XAU USD bakalan bagaimana? Bakalan ada penurunan. Euro USD bakalan bagaimana? Penurunan. GBP USD bagaimana? Penurunan. USD/JPY bagaimana? Kenaikan. Berarti XAU USD bagaimana? Penurunan. Kita lihat jam 8.30, candle sepanjang ini itu penurunan. Ini waktu NFP. Bagaimana cara tradingnya? Saya udah bilang tadi, ketika sebelum NFP itu biasanya ada area konsolidasi. Nah, di sini. Karena orang-orang masih nunggu. Siapa lagi nih yang mau entry nih? Nah, kayak gitu, masih nunggu, ngumpulin. Setelah NFP keluar, langsung mereka membelinya. Harga itu langsung signifikan volatil atau signifikan bergerak cepat. Itu push. Kemudian cara tradingnya tadi, kita tunggu aja harganya break ke atas atau break ke bawah. Kalau break ke bawah, contoh ini break ke bawah, langsung dia turun secara drastis. Contoh kalian break ini ya, langsung sell posisi, lumayan 8.30 selesai, tutup posisi kayak gitu. Yang jelas yang tadi harus pikirkan resikonya, pakai resiko berapa, stop loss ada di mana, dan lain-lain harus tetap diatur di sana. Jadi itu penjelasan tentang NFP. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk ikut live trading aja, nanti bisa ditanyakan di sana.